Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswir, NIM 1916041015 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A, kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimasura Asyudianingrat dari kelompok C kelas Pendidikan IPA Reguler A dengan NIM 1916042013. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM 1916040017 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A 2019. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu percobaan mengepal telur dengan tujuan untuk melihat apakah telur ini bisa pecah ketika kita menggenggamnya dengan posisi tangan seperti ini. Baik, kita mulai. Pertama kita ambil telur, kemudian memposisikan tangan seperti ini, kemudian berikan tekanan sekuat tenaga dan tunggu beberapa saat. Dapat kita lihat di sini telurnya tidak dapat pecah. Jadi mengapa demikian? Seperti kita ketahui bahwa telur biasanya yang kita pecahkan yaitu dengan cara membenturkan satu sisi atau memukulnya dengan benda keras. Tetapi pada percobaan mengepalkan telur dengan posisi tangan seperti ini, itu tidak akan memecahkan telur dikarenakan tekanan yang kita berikan itu diarahkan ke seluruh kulit telur, tidak kepada satu sisi saja, sehingga telurnya tidak akan pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Trilaksono. Saya dari kelas Pendidikan IPA Reguler A, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu seseorang yang tidur di atas tempat tidur paku. Di sini tempat tidur paku ini nampaknya akan menusuk bagi orang yang tidur di atasnya. Namun asumsi ini tidaklah benar. Di sini luas permukaan luas permukaan akan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan. Semakin luas permukaannya, maka semakin sedikit tekanan yang dihasilkan. Nah, berbeda dengan ketika itu hanya dengan satu paku saja, maka semakin kecil permukaannya, maka semakin besar tekanan, sehingga paku itu akan menusuk orang yang tidur di atasnya. Kemudian tidur di atas hamparan paku, tidur di atas hamparan paku tidak akan melukai karena permukaan pakunya akan terlihat rata dan jika berjumlah banyak, sehingga rapat jarak antara ketajaman paku tersebut menjadi tidak berbahaya sewaktu direbahi. Lain halnya jika paku tersebut hanya beberapa biji saja, seperti yang saya jelaskan tadi. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya selanjutnya. Tujuan pada percobaan ini untuk memahami konsep tekanan dan hukum fisika yang dilakukan pada kasus 3. Dapat terlihat bahwa sebuah mobil dapat terangkat hanya dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang diaplikasikan dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Dongkrak hidrolik memiliki dua penghisap yang berbeda ukuran, penghisap kecil dan penghisap besar. Prinsip kerjanya adalah pada penghisap kecil diberikan gaya tekan, kemudian gaya tekan ini akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang berada di dalam pompa. Akibatnya, minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap beban dan mampu mengangkat benda di atasnya. Dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita dapat mengangkat beban yang berat tapi hanya menggunakan gaya yang kecil. Nah, di sini saya akan melakukan praktik mengenai kasus 4 dan kasus untuk nomor 5. Percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan untuk kasus 4, di mana kita akan melakukan percobaan hukum Archimedes telur tenggelam, melayang, dan mengapung. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah untuk membuktikan telur tenggelam, melayang, dan mengapung
Untuk mengetahui apa saja sih pengaruh garam yang dicampurkan pada air terhadap keadaan benda tersebut. Nah, langsung saja. Adapun alat dan bahan dari percobaan ini yaitu pertama kita sediakan sendok, kemudian ada 3 buah gelas yang dimana masing-masing telah diberi tanda A, B, dan C. Adapun bahannya ialah 3 butir telur, garam, dan air. Baik, mula-mula kita akan melakukan percobaan untuk telur tenggelam. Kita akan mencoba untuk mencelupkan air ini kepada wadah A. Wadah A ini berisi air yang benar-benar tidak dicampurkan garam. Dapat dilihat telur tersebut tenggelam. Nah, pada wadah B kita akan mencoba mencampur dengan beberapa sendok garam. Setelah itu diaduk. Baik, setelah garam tersebut telah tercampur dengan rata dengan air, kita akan mencoba untuk mencelupkan kembali lagi 1 butir telur ke dalam wadah B dan lihat apa yang terjadi. Telur tersebut melayang pada wadah B yang berisikan beberapa sendok garam. Kemudian selanjutnya pada wadah C kita campurkan lagi beberapa sendok garam, tapi takarannya itu melebihi dari takaran yang diberikan pada cup B. Kita aduk lagi sampai rata. Oke, setelah merasa garam tersebut telah larut dalam air, kita akan mencoba kembali mencelupkan 1 butir telur pada cup C. Dapat dilihat telur pada wadah C melayang. Pada gelas A terlihat telur tersebut tenggelam, pada gelas B terlihat telur tersebut melayang, dan pada gelas C terlihat gelas tersebut mengapung. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena pertama, pada gelas A massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Oleh karena itu, telur tersebut dapat tenggelam di dalam air. Yang kedua, pada gelas B, telur tersebut dapat melayang karena pada gelas B berisikan air yang sebelumnya telah diberikan garam dengan jumlah yang pas, sehingga massa jenis telur dan air seimbang. Kemudian yang ketiga, pada gelas C dapat dilihat telur tersebut mengapung. Karena hal ini disebabkan oleh penambahan garam yang telah dilarutkan dalam air tersebut dalam jumlah yang banyak, sehingga massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur tersebut. Adapun bunyi dari hukum Archimedes ini adalah apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan dengan menghancurkan sebuah kaleng dengan tekanan udara. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengetahui pengaruh tekanan udara dan konsep ruang hampa pada suatu benda. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita coba. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan seperti kaleng minuman, air minum, dan air dingin. Dan siapkan juga penjepit. Mula-mula masukkan air dari 1/6 kaleng. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Panaskan kaleng hingga air mendidih. Oh iya,
Teman-teman harap berhati-hati ya saat melakukan percobaan ini. Setelah air di dalam kalengnya mendidih, matikan kompor, lalu pindahkan kaleng ke dalam wadah yang berisikan air dingin dengan hati-hati dan perlahan. Dan kalengnya remuk. Kok bisa ya kalengnya remuk? Baik, itulah tadi salah satu percobaan untuk menghancurkan kaleng menggunakan konsep tekanan udara dan ruang hampa pada benda. Tadi dapat dilihat kaleng soda ini dapat hancur atau kempes. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena udara dalam kaleng soda ini menekan keluar dengan tekanan yang sama besar sehingga dapat menyebabkan kaleng soda tersebut dapat hancur. Nah, pada saat proses pemanasan air dalam kaleng ini mendidih, dapat dilihat air mulai meninggalkan kaleng sebagai titik-titik air di udara atau uap. Beberapa bagian udara di dalam kaleng terdorong keluar saat mendidih untuk menyediakan ruang untuk titik-titik air yang mengembang. Nah, ada dua kemungkinan. Meskipun kalengnya kehilangan udara di dalamnya, kalengnya belum hancur karena uap air yang ada di udara menekan dari dalam. Yang kedua, umumnya semakin kamu memanaskan cairan atau gas itu akan semakin mengembang jika berada dalam wadah yang tertutup sehingga tidak bisa mengembang. Cairan atau gas itu menekan lebih besar. Selanjutnya, pada saat proses kaleng tersebut hancur, saat kaleng dibalikkan di air es, situasi berubah dalam dua hal. Yang pertama, kaleng tidak lagi mengalami kontak dengan udara karena air menghalangi lubangnya. Kedua, uap air di dalam kaleng dapat dengan cepat mendingin. Uap air sekali lagi menyusut ke volume awalnya, menjadi sejumlah air yang berada di dasar kaleng. Tiba-tiba ruangannya menjadi kosong, bahkan tidak ada udara. Udara yang telah menekan dari luar kaleng tiba-tiba tidak memiliki tekanan dari dalam, sehingga menghancurkan bagian dalamnya. Nah, ruang yang tidak memiliki apapun di dalamnya inilah yang kemudian disebut dengan ruang hampa. Kemunculan ruang hampa udara atau ruang kosong pada kaleng tersebut memiliki satu efek lain selain membuat kaleng tersebut hancur. Dapat diperhatikan dengan baik-baik pada saat kita menenggelamkan kaleng ini ke dalam air, lalu pada saat kita mengangkatnya kembali. Dapat dilihat bahwa sejumlah air masuk ke dalam lubang kaleng kemudian kembali menetes keluar lagi. Hal ini terjadi karena tekanan air menekan lubang kaleng, tetapi hanya sedikit yang dapat mengisi kaleng sebelum aluminiumnya tersebut hancur. Baik, itulah tadi beberapa praktik oleh kelompok kami. Adapun video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah IPA Sekolah 2 oleh dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Bapak Muhammad Atif Rusli SPD MPD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.